Pagi hari ini kita akan belajar judul kebenaran firman adalah menjadi mitra kerja Allah. Menjadi kawan sekerjanya Allah. Saudara yang kekasih, Allah menjadikan seluruh ciptaan alam semesta, seluruh isinya, dan semua manusia tujuannya cuma satu, untuk kemuliaan Allah. Nah, ada banyak orang salah mendefinisikan kemuliaan Allah itu apa. Ada orang bilang, khususnya nih orang-orang yang Kristen karismatik, Kristen Pentakosta. Wow, saya pergi beribadah di tempat itu, merinding saya. Wah, hadirat Allah itu luar biasa. Dari musiknya, dari song leader, wah luar biasa. Dia merasakan kemuliaan Allah seperti itu. Padahal itu bisa terjadi. Tapi kadang-kadang juga itu hanya perasaan. Dan ingat, perasaan manusia itu suka menipu. Kemuliaan Allah itu apa? Kemuliaan Allah itu sederhana. Lihat di sekelilingmu, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Contoh, lihat matahari. Pada waktu dia bersinar, dan saudara yang rada encok rematik, rajinlah berjemur. Dapat vitamin D. Saudara nyuci baju, baju kering, matahari bersinar, dia menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa? Dia bisa berguna bagi yang lain. Amin. Pagi-pagi saudara bangun, ada kukuruyuk. Ayam jantan berkokok menyatakan kemuliaan Allah. Karena itu tujuan dia diciptakan, untuk membangunkan saudara yang gak punya weker. Amin. Saudara bangun dengan cit 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 cit, burung-burung berkicau, dia bernyanyi, dia menyatakan kemuliaan Allah. Dibandingkan saudara yang punya mulut tidak pernah memuji Tuhan. Amin saudara. Artinya apa? Kemuliaan Allah itu di sekelilingmu. Saudara pulang lihat di depan gereja bunga bagus-bagus, menyatakan kemuliaan Allah. Wow, bunga bisa seindah ini ya. Tetapi nanti siang sudah layu dia. Tapi waktu dia mekar, wow enak sekali dinikmati. Bahkan saudara-saudara yang sering pegang HP, ada resep supaya mata tidak cepat rusak. Apalagi yang di depan laptop, setiap setengah jam, pandanglah yang berwarna hijau, tumbuhan warna hijau. Itu akan membuat matamu jadi netral. Jadi kalau sudah begini setengah jam, lihat yang hijau, ini lihat yang hijau. Itu akan menolong saudara. Sekarang kan buktinya banyak orang pakai kacamata. Ya, nah anak-anak kecil sudah minus berapa? Nah salah satu itu caranya. Nah saudara yang kekasih, manusia waktu diciptakan, Allah berfirman, kasih mandat, kasih tugas. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasa atas seluruh ciptaan, taklukkan bumi. Tujuannya apa? Waktu manusia melakukan tugasnya, hidupnya memuliakan Allah. Amin. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, apakah mandat itu dicabut? Tidak. Manusia sudah berdosa tetap bisa beranak cucu, tetap bisa berkuasa atas bumi. Tetapi bedanya apa? Tujuan Allah supaya manusia memuliakan Allah. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, dia melakukan semuanya itu beranak cucu, menaklukkan bumi, bukan lagi untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa kita ini adalah mitra kerja. Allah pencipta, kita ciptaan. Kodrat sebagai ciptaan mengabdi. Jikalau manusia tidak mengabdikan dirinya kepada Allah, berarti dia mengabdikan dirinya kepada yang lain. Yang lain itu siapa? Setan. Karena selamanya manusia tidak pernah jadi bos. Kodratnya mengabdi, jadi hamba. Amin saudara. Nah pagi ini kita akan belajar. Saudara diingatkan lagi bahwa Tuhan menjadikan saya dan saudara. Tuhan menebus kita, mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Satu tujuan, supaya kita menjadi mitra kerjanya Allah. Amin. Mari kita sama-sama membaca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara yang kekasih, tadi judul firman Tuhan saya sampaikan menjadi mitra kerja Allah. Artinya kita diciptakan itu ada tujuan.
Yesus mati di kayu salib, kita menjadi orang-orang yang dipanggil, dipilih. Itu ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk kita menjadi mitra kerja, menjadi kawan sekerja Allah. Dalam hal apa? Menggenapi rencana Allah. Amin. Dan firman Allah katakan rencana Allah tidak pernah gagal. Waktu Allah menjadikan manusia dengan rancangan yang indah luar biasa. Tetapi ketika manusia tidak ikut aturan mainnya Allah. Ketika manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dia meleset, dia jatuh di dalam dosa. Dia tidak menjadi rekan kerja Allah yang seimbang. Apakah rencana Allah gagal? Tidak. Rencana Allah tidak pernah gagal. Manusia yang diajak untuk berkolaborasi gagal, tapi rancangan Allah tidak pernah gagal. Itulah sebabnya datang Adam yang kedua, yang namanya Yesus. Dan orang yang percaya kepada Adam yang kedua yaitu Yesus, kita semua ini, saya dan saudara, sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang menggenapi rancangan Allah yang tertunda oleh Adam pertama. Di mana? Di langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Di sana semua ciptaan Allah hanya akan menyatakan kemuliaan Allah. Bukan hidup untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Bagaimana bisa sampai ke sana? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengerti bahwa hidup kita adalah gladi bersih. Hidup kita di dunia ini cuma persiapan. 70-80 tahun itu masa persiapan untuk hidup yang sesungguhnya di kekekalan. Masalahnya, apakah kita layak masuk di dalam kerajaan sorga atau di kekekalan di api neraka? Saudara yang menentukan. Amin. Nah, kita akan belajar pagi hari ini orang-orang Kristen yang dipanggil untuk menggenapi rencana Allah, menjadi mitra kerja Allah. Ternyata di dalam kenyataannya itu ada 3 tipe orang Kristen. Ada 3 macam orang Kristen. Saudara boleh lihat saudara tipe yang pertama atau tipe yang kedua atau tipe yang ketiga. Yang pertama ada orang Kristen yang tidak peduli. Nggak peduli dia. Yang kedua ada orang Kristen yang mau terlibat, mau menjadi mitra kerja Allah, mau melakukan rencana Allah, tapi dalam bekerja tidak maksimal. Tetapi ada tipe yang ketiga yang seharusnya, dan ini tipe orang Kristen yang sejati, dalam merespon panggilan Allah, menjadi mitra kerja Allah, melayani Allah hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Firman Allah katakan beranak cuculah. Kalau saya berumah tangga itu untuk kemuliaan Allah. Kuasai bumi, taklukkan bumi. Kalau saya bekerja itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Oke, kita bahas yang pertama, tipe orang Kristen yang tidak peduli. Ciri-cirinya, dia tahu rencana Allah, tetapi dia tidak mau terlibat. Aduh, untuk apa sibuk-sibuk di gereja? Tidak usahlah. Yang penting hari Minggu sudah datang dengar firman, pulang sudahlah. Nah, orang yang tidak mau melayani, tidak mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu dia memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang kita ini satu tubuh Kristus. Ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Begitu saudara tidak melakukan bagian saudara, ada kepincangan di dalam pelayanan. Mengerti? Kita semua saling melengkapi. Kita punya kelebihan dan kekurangan kita dilengkapi oleh kelebihan orang lain. Demikian juga kekurangan yang lain dilengkapi oleh kelebihan kita. Amin. Itu tubuh Kristus. Tetapi kalau saudara tidak peduli apa itu pekerjaan Tuhan, apa itu pelayanan, apa itu memberi, ya pokoknya saya tidak mengganggu orang lain lah. Tetapi jangan ganggu hidup saya. Ya, saudara tidak layak menjadi mitra kerja Allah. Nah, orang yang tipe seperti ini hidupnya adalah hidup yang suka-suka. Hanya hidup untuk diri sendiri. Pokoknya aku gak ganggu kamu, jangan ganggu aku ya. Wah, padahal dia lupa. Manusia diciptakan, manusia makhluk sosial. Bukan hanya Adam yang Tuhan ciptakan, tetapi ada Hawa kemudian disuruh beranak cucu.
Tujuannya apa? Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Amin. Bagaimana hidup kita menyatakan kemuliaan Allah? Ketika hidup kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti saudara bisa menikmati matahari. Kemuliaan Allah dinyatakan lewat sinarnya matahari. Ketika saudara menikmati suara burung berkicau di pagi hari, saudara menikmati kemuliaan Allah lewat berkicaunya burung. Sekarang jadi pertanyaan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sesama kita menikmati apa dari kita yang menyatakan kemuliaan Allah keluar lewat hidup kita. Amin. Jadi perenungan seumur hidup ya. Makanya hidup kita tuh harus berdampak, dimulai dari orang-orang dekat kita. Ya. Orang yang tidak peduli, slogan hidupnya begini, ini saya dapat dari Pak Gembala. Kalau muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang mau seperti ini? Hah? Ada yang mau? Muda foya-foya, suka-suka saya mau ngapain aja. Giliran tua jadi orang yang kaya raya. Mati disambut malaikat, masuk surga katanya. Ada yang mau seperti ini? Kalau ada yang mau angkat tangan. Hah? Ada yang mau? Takut Bu Pendeta, takut kualat. Kalau saya tidak mau. Kenapa? Karena saya sudah mengerti kebenaran. Ya. Amin saudara. Nah. Kalau kita ingat khotbah minggu yang lalu tentang perumpamaan benih yang ditabur, itu ada di 4 tempat. Pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga jatuh di semak duri, yang keempat jatuh di tanah yang baik. Nah, orang yang tidak peduli dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan sesama, itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Datang ke gereja, dengar firman, tetapi keluar dari pintu gereja, semua benih firman dimakan oleh burung, diambil oleh iblis. Tidak ada sisa, kata kitab Lukas. Makanya Kristennya nggak ada pertobatan. Ya ampun, udah puluhan tahun ke gereja kok masih begitu-begitu aja. Ya ampun, lahirnya dari Kristen, keluarga Kristen, kok seperti itu. Hidup kita tidak pernah berdampak orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri tidak peduli dengan orang lain. Padahal ingat, manusia hidup bukan untuk diri sendiri. Begitu kita katakan, Tuhan aku bersedia menjadi mitra kerjamu. Artinya apa? Kita membuka diri untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Makanya orang egois itu tidak masuk surga. Orang yang hanya punya cita mengejar harapan untuk kemuliaan sendiri itu mati masuk neraka. Walaupun rajin ke gereja. Nah, ada contoh di dalam Alkitab yaitu Kejadian pasal yang ke-6. Itu kejahatan manusia sudah sampai di puncak. Makanya Kejadian pasal yang ke-7 itu air bah. Air bah itu apa? Dimusnahkan. Hanya keluarga Musa yang hidup. Pintar. Terima kasih. Keluarga Nuh bukan Musa, yang lain bengong. Mungkin terpesona mikirnya nanti ya. Saudara yang tahu kenapa hanya keluarga Nuh? Karena hanya Nuh yang didapati takut akan Allah. Dan hebatnya keluarga Nuh, di tengah lingkungan semua orang jahat bejat, dia bisa tetap mempertahankan hatinya untuk menyembah Allah yang benar. Kalau kita kan beda. Bu Pendeta, gara-gara dia saya nggak mau ke gereja. Bu Pendeta, gara-gara menikah sama ini saya mati masuk neraka. Semua yang disalahin orang-orang sekeliling. Makanya dimusnahkan sama-sama semua. Tapi lihat kenapa dia bisa diselamatkan? Kalau saudara baca Alkitab tuh kurang sabar apa Allah sama manusia. Allah tuh Allah yang sabar, artinya kalau sampai dia memusnahkan, itu sudah benar-benar keterlaluan manusia itu. Waktu Allah menjadikan manusia taruh di Taman Eden, semua baik-baik, Allah berfirman baik-baik. Adam tuh bisa dengar suara Tuhan loh. Adam, semua pohon boleh kamu makan. Kan pohon ada banyak, sekarang aja saudara hitung berapa jenis pohon yang bisa dimakan buahnya. Kan gak terhitung. Perbandingannya cuma satu. Satu yang di tengah jangan kamu makan. Sudah ada pemberitahuan. Karena pada waktu kamu memakan kamu akan mati. Tetapi apa yang Adam lakukan? Makan buah itu. Padahal dia dengar langsung loh, bukan pendeta yang khotbah loh.
Bukan baca Alkitab, bukan dengar YouTube. Tuhan sendiri yang berbicara. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia sadar berdosa, dia sembunyi. Allah yang cari dia. Adam, di mana kamu? Kalau kita lagi bermasalah dengan orang, kita tutup pintu. Orang cari, kita tutup pintu. Padahal yang salah kita. Betul nggak saudara? Benar apa betul? Adam yang salah melanggar, sudah tahu akibatnya. Tuhan yang cari, Adam malah sembunyi. Kurang apa kasih Tuhan? Adam, di mana kamu? Kenapa apa yang kamu lakukan? Giliran Adam mengaku cerita semuanya. Kejadian 3, Adam bikin salah memakan buah yang dilarang. Tapi kejadian 3 langsung di saat itu juga Allah menyatakan bahwa akan datang Adam yang kedua sebagai juru selamat. Kurang apa kesabaran Allah? Kemurahan hati Allah, kebaikan Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dia angkat manusia menjadi ciptaan yang termulia di atas segala ciptaan yang lain. Tujuannya apa? Bisa berkolaborasi, jadi mitra kerja. Bahkan ketika manusia sudah jatuh, sudah nyata-nyata melanggar, Allah masih buka pintu pengampunan. Allah masih beri kesempatan. Artinya kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-7, sampai Allah memunahkan semua manusia kecuali keluarga Nuh, itu sudah benar. Amin. Artinya apa? Belajar dari kisah air bah. Saya dan saudara ada batasan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih kasih pengampunan, masih membuka kesempatan, pergunakan waktu yang ada. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Jangan egois. Kenapa? Kita hidup untuk sesama. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Itu yang lihat siapa? Sesamamu. Amin. Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan kita. Ayo belajar peduli dengan saudara seiman. Belajar peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Di mana kamu berada, berdampaklah di situ. Terlibatlah dalam pelayanan. Saudara coba, saudara baru pindah di satu tempat. Itu kan tiba-tiba harus bayar iuran. Ada yang iuran banjar lah, ada yang iuran sampah lah. Saya nggak pernah buang sampah di sini. Nanti saya bawa sampah, saya buang di kantor. Tetapi saudara harus bayar. Enggak, ini sudah peraturan. Pokoknya satu rumah ya tetap bayar sampah sekian. Saudara nggak mau berarti saudara melanggar. Kenapa? Karena kita hidup ini selalu berhubungan dengan orang lain. Artinya belajar peduli. Dan kepedulian itu dimulai dari keluarga, dimulai dari saudara-saudara seiman. Amin. Oke, yang kedua, ada tipe orang Kristen, tipe manusia yang mau menjadi mitra kerja, mau terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam berkorban, tetapi tidak maksimal. Saya kasih contoh bangsa Israel. Saudara tahu cerita bangsa Israel, mereka ada di Mesir 430 tahun. Pertama mereka dihormati di sana. Karena Yusuf orang kedua di sana. Setelah Yusuf mati, rajanya tidak mengenal siapa itu Yusuf, nggak ngerti sejarah Mesir. Dia cuma melihat ini kok ada orang Ibrani, orang-orang pendatang. Mereka sudah lebih banyak dari kita. Mereka bisa menguasai Mesir, padahal mereka pendatang. Jadikan mereka budak. Waktu mereka jadi budak, namanya budak tidak enak saudara. Ya, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa mereka, mengingat perjanjian Tuhan kepada Abraham. Diutuslah Musa. Ada banyak tulah-tulah karena Raja Mesir tidak mengizinkan mereka keluar. Dan tulah yang terakhir apa? Kematian anak sulung. Itu mau binatang, kambing yang pertama lahir, monyet yang pertama lahir, apa yang pertama mati semua untuk orang Mesir. Tetapi sebelum malaikat maut menjelajah tanah Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Orang Israel, supaya anak sulungmu tidak mati baik manusia maupun binatang, ada aturan. Kamu sembeli domba, kemudian ambil darahnya, ditaruh di ambang pintu rumahmu. Sebelah kiri, sebelah kanan, di atas, di bawah. Jadi kan kayak tanda salib. Katanya orang zaman sekarang. Taruh.
Jadi kalau malaikat maut lagi berkeliling mau mencabut nyawa, begitu mereka melihat rumah ini ada tanda darah, dilewati. Artinya apa? Bangsa Israel melakukannya. Artinya ada bagian mereka, bukan? Walaupun mereka orang Israel, kalau rumahnya tidak ada tanda darah, habis, mati semua. Artinya mereka juga punya tanggung jawab. Bisa nggak Allah bawa mereka, Allah pisahkan dan kasih tahu malaikat, pokoknya ini Israel, kamu kan tahu, kamu hafal. Tidak begitu. Karena kita mitra kerja. Untuk mencapai tujuan Allah itu harus ada kerjasama dari Allah dengan manusia. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kita bisa berkata ya, kita bisa berkata tidak. Dan saudara catat baik-baik. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir artinya apa? Mereka yang sudah melakukan perintah Allah. Mereka sudah potong domba, mereka sudah taruh darahnya di ambang pintu rumahnya. Sehingga rumah mereka tidak ada kematian. Dan malam itu mereka bisa keluar meninggalkan Mesir. Kenapa mereka bisa keluar? Karena tidak ada kematian di rumah mereka. Mereka melakukan bagian mereka. Yang jadi masalah ketika mereka ada di padang gurun. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka harus melewati padang gurun. Waktu di padang gurun apa yang terjadi? Begitu ada masalah, ngomel, bersungut-sungut, marah kepada Musa. Musa, apakah kurang kuburan di Mesir sampai kita harus mati di sini karena kelaparan? Akhirnya Tuhan turunkan mana. Marah lagi. Musa bosan mana? Lebih baik di Mesir jadi budak, tapi makan ikan, makan daging, ada bawang bombay, ada bawang pre. Ini hambar Musa. Begitu nggak ada air. Musa masih kita mau mati gara-gara tidak ada minum. Marah. Kalau saudara ini kita otak normal ya. Masa Tuhan bawa mereka keluar hanya karena tidak ada makan mereka bisa mati. Kan Tuhan bisa berkuasa, tidak makan pun mereka bisa tetap hidup. Tidak minum pun bisa hidup, betul nggak saudara? Tetapi kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Karena diri mereka sudah keluar dari tanah Mesir, hati mereka masih tertinggal di Mesir. Kenapa tertinggal? Karena nyaman di Mesir. Bisa, walaupun budak bisa makan enak, air melimpah, kuburan bagus-bagus. Mengerti saudara? Orang Kristen yang mau terlibat tetapi tidak maksimal, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, jangan mencintai dunia ini dengan segala keindahan. Kamu jadi orang Kristen, mau jadi mitra kerja Allah, mau terlibat dalam pelayanan, tetapi kalau hatimu masih terikat oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kamu juga akan dibuang ke neraka. Jadi orang yang mau terlibatnya orang yang bekerja, orang yang melayani, orang yang berkorban, terlibat dalam pelayanan. Mau, itu bagian saya, tetapi tidak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Hatinya masih terikat oleh dunia. Masih melayani mencari kesenangan. Kalau aku senang, wah aku puas loh melayani. Tapi kalau ada yang bikin tersinggung, nggak ada pelayanan-pelayanan. Nggak ada gereja-gereja. Nggak ada ibadah-ibadah. Kalau aku senang, aku mood, wah aku dipuji, aku memberi. Kalau nggak ada berkorban-berkorban. Nggak ada memberi-memberi, nggak peduli. Tapi rajin ke gereja dengar firman. Nah, gambaran dari benih yang ditabur, orang tipe ini tuh paling banyak di gereja. Kenapa? Karena ini dua golongan masuk satu tipe ini. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu dengan yang di tanah semak duri itu masuk kelompok ini. Mau melayani, mau terlibat, mau berkorban, tetapi tidak maksimal. Firman Allah katakan di dalam kitab Wahyu, orang seperti inilah yang suam-suam kuku. Lau-lau. Akibatnya apa? Dimuntahkan. Kalau saudara baca itu catatan kepada 7 jemaat di Smyrna, Laodikia, Yesus firman Tuhan berkata apa? Aku tahu pekerjaanmu. Dia tahu kita bekerja, dia tahu kita mau melayani, dia tahu kita mau terlibat. Tapi enggak maksimal. Makanya waktu doa 10 malam saya bilang, jemaat, kalau kamu setengah-setengah lebih baik hidup jahat-jahat sekalian. Daripada datang ke gereja tapi di luar gereja tidak hidup dalam kebenaran,
mati masuk neraka. Lebih baik nyata-nyata nggak ke gereja, hidup jahat, semua kejahatan kamu lakukan, kan jelas mati masuk neraka. Daripada berharap aku Kristen, sudah percaya, mati pasti jaminan masuk surga, tapi hidup nggak dalam pertobatan, kan sama juga daripada kamu kaget nanti ditolak. Lebih baik nyata-nyata aja dari sekarang hidup dalam dosa. Alkitab mengajar begitu loh. Kenapa? Karena kalau kamu kudus, kudus sekalian. Sempurna, sempurna sekalian. Kalau mau jahat, ya jahat aja sekalian daripada setengah-setengah. Amin, saudara. Tapi yang benar kan kita mau bertobat, jadi lebih baik. Amin. Kenapa? Karena orang yang suam-suam kuku, itu akan penyesalan. Makanya menyesal tuh selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Penyesalan selalu di belakang. Dan kalau penyesalan sudah di depan tahta pengadilan anak domba, itu saudaramu air mata darah, tidak ada pengampunan. Seperti Esau yang kehilangan hak keseluruhan. Dia nangis meraung-meraung sudah tidak bisa. Ya, ada contoh yang saya ambil yaitu Raja Saul. Saul dipilih secara khusus. Samuel nabi terkenal yang mengurapi dia atas perintah Tuhan langsung. Saul itu rakyat biasa, orang biasa, tapi menjadi luar biasa karena Tuhan pilih dia jadi raja pertama bangsa Israel. Dan negeri di sekeliling mereka tahu Israel itu siapa. Waktu mereka berjalan keluar dari Mesir, semua negeri Kanaan sekitarnya itu dihinggapi rasa ketakutan kepada Israel. Luar biasa. Karena setiap mereka berperang, Allah yang turun tangan buat mereka. Bahkan tembok Yeriko nggak ada peperangan loh saudara. Cuma keliling-keliling bisa roboh. Itu membuat mereka rasa takut. Saul rakyat biasa jadi raja. Wow, betapa istimewa satu kehormatan bukan? Dan dia tahu, aku menjadi mitra kerjanya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menjadi raja, satu waktu mereka akan menumpas bangsa Amalek, musuh mereka. Tuhan berfirman lewat Samuel, sampaikan kepada Saul, tumpas semua. Mau rajanya, mau manusianya, mau binatang apa, habisi semua. Begitu disampaikan kepada Saul, oke, aku pergi bawa rakyat pergi berperang. Pulang-pulang ketemu Samuel, aku sudah menjalankan tugasku. Samuel tanya, itu suara apa Saul? Mbo. Oh, ini binatang yang gendut-gendut. Yang kurus-kurus sudah saya suruh bunuh. Yang gendut-gendut saya pisahkan. Nanti bisa kita jadikan korban untuk Tuhan. Bawa hal-hal rohani. Nanti duitnya buat ke gereja. Padahal hasil jual narkoba, saudara. Itu siapa? Itu Raja Agag. Rakyatnya semua sudah aku bunuh. Tetapi rajanya tidak aku bunuh. Firman Tuhan berkata apa lewat Samuel? Bukan korban yang Tuhan mau. Amin saudara. Tapi ketaatanmu. Hari ini juga kamu ditolak oleh Allah. Langsung roh Allah meninggalkan dia. Dan kalau saudara baca, roh jahat hinggap atas Saul. Waktu kita mau jadi mitra kerja Allah, kita mau membuka diri mengambil bagian. Roh Allah menyertai kita. Tapi pada waktu kita bekerja tidak maksimal dan kita ngerti kita tidak maksimal, Roh Allah bisa meninggalkan kita. Contoh yang kedua, 5 gadis yang bodoh. Ibu-ibu waktu ulang tahun gereja bikin drama. Ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 10 gadis ini kalau saudara baca ceritanya, sama-sama pakai baju pesta. Sama-sama mempersiapkan diri, dandan, bawa lampu, semua senang sukacita. Sampai ada satu masa tiba. Mereka menanti, mempelai laki-laki tidak datang-datang. Kemudian hampir habis minyaknya. 5 gadis yang bodoh pergi, begitu mereka pergi cari minyak, mempelai datang, pintu tertutup. Kalau orang maksimal seperti 5 gadis yang bijaksana. Bukan hanya beribadah, bukan hanya mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi maksimal, semuanya all out untuk Tuhan. Itu gambaran 5 gadis yang bijaksana. Akhirnya apa? Begitu 5 gadis bodoh datang, pintu sudah tertutup. Mereka mengetok, Tuhan dengar, dengar. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu.
penyesalan selalu di belakang. Makanya jadi Kristen yang benar. Saya sudah mengatakan bahwa hidup kita ini kepercayaan. Semua yang saudara miliki, uang, keluarga, kesehatan, itu titipan. Yang satu waktu Tuhan bisa ambil. Kalau sudah tahu titipan, kenapa kita genggam erat? Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku cuma satu, lepaskan segala sesuatu. Melepaskan itu apa? Kita punya keluarga, kita punya uang, kita punya hal yang Tuhan percayakan, tapi kita nggak genggam erat. Satu waktu kita kehilangan, ya emang punya Tuhan kok. Amin saudara. Dan selama kita memilikinya, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Itu yang seharusnya. Itu yang namanya melayani dengan maksimal. Kita tuh tanpa Tuhan gak ada apa-apa loh saudara. Tapi herannya ada banyak orang sombong, terikat dengan semuanya, Tuhan biarkan. Nah hati-hati kalau sudah titik itu ya. Nah tipe yang ketiga yang harusnya menjadi bagian saya dan saudara adalah orang Kristen yang melayani untuk kemuliaan Allah. Cirinya 1 Korintus 10 ayat 31. Semua yang dilakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara baca 1 Korintus 10 ayat 31 tuh ayatnya bunyinya begini. Baik kamu makan, baik kamu minum, semua yang kamu lakukan apapun itu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Saudara pernah nggak mau makan babi guling satu porsi nih? Udah stroke ini. Udah goyang-goyang dikit. Aduh ada babi guling yang paling enak. Gratis lagi. Saudara bisa lihat. Kalau aku makan ini mempermuliakan Allah nggak? Begitu aku makan aku tepar. Apakah Tuhan dipermuliakan? Maksud saya begini. Saudara bukan gak boleh makan babi guling. Maksud saya begini. Kalau orang hidupnya hanya untuk kemuliaan Allah. Apapun yang dia lakukan. Dari ucapan. Dari hal-hal yang kecil setiap hari. Selalu dia akan berpikir. Kalau aku lakukan ini, apa resikonya? Kalau aku mengucapkan ini, apa konsekuensinya? Apakah aku memuliakan Allah? Apakah orang-orang di sekitarku diberkati dengan ucapanku? Diberkati dengan tindakanku? Atau sebaliknya? Akibatnya apa hubungan aku dengan mereka? Dan di hadapan Tuhan, apa kira-kira yang akan aku terima begitu aku menghadap pengadilan? Pikir semua itu. Nggak perlu ada CCTV. Saudara menyadari segala sesuatu yang aku lakukan seharusnya untuk kemuliaan Allah. Karena hidupku adalah milik Allah. Aku diciptakan karena Allah punya tujuan. Aku diselamatkan karena Allah menjadikan aku mitra kerja. Makanya apapun yang aku lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Karena hidupku adalah kasih karunia. Hidupku adalah kemurahan. Amin saudara. Nah untuk menjadi mitra kerja Allah yang seimbang, dia kan Allah yang sempurna. Yesus katakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Paulus katakan kuduslah kamu karena aku kudus, firman Allah. Untuk menjadi mitra kerja yang seimbang cuma satu syarat, mau diproses. Makanya Yesus bilang lepaskan segala sesuatu baru jadi murid. Murid itu baru langkah awal masuk proses. Murid itu kan harus belajar, murid itu harus lewati ujian-ujian, baru dinyatakan lulus atau tidak. Betul nggak saudara? Di proses saudara baca 2 Timotius 2, di dalam satu rumah ada perabot yang dari emas. Perabot yang mulia, emas ditaruh tempat di mana begitu orang datang, cing, wow, langsung lihat kemuliaannya. Tapi di dalam rumah ada perabot yang dari kayu, cuma taruh di dapur. Kadang-kadang nggak dipakai sekian lama, apalagi dinikmati. Hidup saya dan saudara, Tuhan ciptakan kita karena dia punya tujuan. Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita supaya kita jadi mitra kerja. Tetapi, apakah kita menjadi mitra kerja yang pantas? Kita menjadi mitra kerja yang layak berjalan bersama pencipta kita? Itu tergantung respon kita. Orang yang mau menguduskan diri semakin kudus, dia akan semakin mulia. Amin. Jadi bukan Allah yang menentukan, oh ini nanti jadi perabot yang mulia, oh ini nanti jadi kayu aja. Tidak. Sikap atau respon kita terhadap kebenaran-kebenaran firman, terhadap kesempatan-kesempatan untuk berproses, itu menentukan seberapa kita akan terbang tinggi. Amin. Haleluya, saudara menentukan hidupmu. Tadi ayat yang kita baca Galatia, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Amin.
Jangan bilang gara-gara dia aku mundur dari gereja, gara-gara dia aku gak mau berdoa, gara-gara dia aku jadi malas baca Alkitab. Jangan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah. Orang yang melayani dan mau maksimal diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan ada janji Tuhan untuk nanti orang-orang yang melayani untuk kemuliaan Allah dengan maksimal. Roma 8 ayat 29 ayat 30, dia akan dimuliakan. Saudara baca ayat 28, Yesus menjadi yang sulung anak Allah, kita pun akan dimuliakan. Adik-adiknya Yesus, anak-anak Allah. Kalau anak Allah artinya apa? Kita punya hak menjadi ahli waris, itu anak. Ahli waris apa? Kerajaan sorga. Sorga punya Allah, kita anak Allah, kita berhak menjadi ahli waris di sana. Kalau apa? Kalau selama hidup kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melakukan bagian kita dengan maksimal. Dan janji Tuhan bukan hanya nanti. Saat ini firman Allah berkata, kamu akan menjadi berkat. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam, garam artinya memberi rasa. Kamu adalah terang, terang artinya orang bisa melihat cahayamu. Di mana saudara Tuhan tempatkan, di keluarga, di lingkungan kos, di lingkungan bertetangga, di tempat bekerja, itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Tetapi Tuhan mau kamu di situ memberi warna, memberi rasa, di situ kamu membawa terang. Supaya lewat perbuatanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Perbuatan kita menunjukkan kemuliaan Allah. Lebih baik tidak pernah terlahir sebagai manusia daripada saudara lahir sebagai manusia tetapi sampai mati tidak pernah menyatakan kemuliaan Allah lewat perbuatan. Makanya sekali lagi, hidup jangan suka-suka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup untuk sesama sebagai bukti kita hidup untuk Tuhan. Amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Rencana Allah sempurna. Dia tidak pernah gagal. Pantaskan dirimu untuk menjadi mitra kerja Allah dan selesaikan bagianmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.